e-channel. Halo pemirsa e-channel yang ada di rumah. Gimana kalian, sehat ya kabarnya ya? Mudah-mudahan ya nggak ngalamin sakit-sakit yang kemarin sempat ada Omikron dan lain-lain ya. Sehat. Ketemu lagi nih sama saya Rory, dan seperti biasa ini member tetap nih. Kemarin ada yang satu udah nggak ada lagi. Kenapa mereka? Tidak tetap ya. Udah tetap. Sedikit trauma. Ya. Nggak bisa cerita. Terlalu merasuki mungkin ya. Ada seperti biasa ada Adi dan juga ada Adit. Seperti biasa malam ini saya akan bercerita cerita-cerita horor. Kali ini sih kebetulan ada di Kota Bandung ceritanya. Gitu. Dan ya kalian siap-siap di rumah yang nonton malam ini atau nonton di YouTube, kalian akan terusik tidur malamnya di program Keeng. Sebelum mulai awalnya, saudara saya pernah menonton acara ke dan dia request Apa tuh? cerita di gedung ini. Aduh, itu kayaknya harus didatengin orang yang lebih proper sih ya. Maksudnya sekalian aja gitu didatengin yang bisa mediasi, ngobrol, ada apa? Iya, sompral. Tapi antusias ya nontonnya. Ya. Ini juga udah beberapa ada yang masuk di komen, udah yang naruh atensi di komen YouTube gitu. Ada yang ceritanya oke, terus bahkan ada yang mau ngirimin cerita juga. Terima kasih ini yang udah naruh atensinya, terus entah itu dia mau datang untuk bercerita atau mau ngirim ceritanya, nanti coba di follow up ya. Gitu. Oke, sehat kalian? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Malam ini saya akan bercerita tentang satu tempat yang ini kalau diceritain apa ya, pasti stigma orang tuh menganggap tempat ini tuh angker gitu. Nah menurut Adi dulu deh, tempat angker menurut Adi itu di mana? Angker menurut saya adalah sekolah di malam hari. Oh iya. Sekolah di malam hari ya sih. Sini itu. Iya ya, itu udah identik ya. Kalau Adit Harus siap malam. Iya ya. Angker ya. Ini nggak ada yang nanya saya. Tuh, tangannya gimana? Kalau saya rumah mertua ya. Ini mungkin ditit ya. Karena mertua rajin nonton. Kalau saya rumah sakit sih ya. Ini ada hubungannya sama cerita malam ini. Saya akan bercerita tentang salah satu rumah sakit yang ya bisa bilang terkenal angker di Kota Bandung. Kalau kalian tahu itu ada rumah sakit namanya BMC. BMC. Ada yang tahu nggak BMC apa? Saya sering ke sana sama keluarganya. Wah, sering ke sana? Iya, sama pacar. Ini jalan aja kan ya? Bandung Milk Center. Wah. Enak sih, susu-susunya. Tadi dibahasnya rumah sakit. Ya mungkin sekarang udah jadi rumah sakit kayak gitu dulu. Iya, bisa. Ngerunut sejarahnya ya. Mungkin ya bisa jadi ya. Benar kan? Bukan dong. Bukan Bandung Milk Center berarti. Bukan Bandung Milk Center. Kalau ada Bandung Milk Center, saya pasti akan sering ke situ. Iya, jadi jalan aja. Ada ya? Oke deh, nanti aku berkunjung. Bukan ngomongin. Bukan. Jadi BMC yang dimaksud adalah Bandung Medical Center. Ya udah tau lah ya. Ini ada di jalan apa? Saya lupa. Anak kayu. Iya, Ranata Yuda itu. Jadi ada satu rumah sakit yang letaknya itu ada di perumahan gitu. Ini jadi buat yang udah nggak asing lagi sama BMC, pasti udah denger banget cerita berbagai macam cerita horornya gitu. Cuman malam ini saya akan ceritakan ke pemirsa di rumah juga, ke Adit, ada 3 yang agak menyita perhatian saya, 3 cerita gitu. Kita langsung aja cerita yang pertama. Judulnya adalah Lobi Rumah Sakit. Nah, jadi ini tuh kejadiannya ada 3 laki-laki remaja gitu.
dia tuh udah kayak Google terus dengar kayak cerita dari orang-orang BMC ini tuh emang horor banget, terus kejadiannya banyak yang aneh-aneh. Mereka ini tipikalnya mereka tuh pencinta horor gitu, pencinta horor dan kayak hunting horor gitu. Mereka tipikalnya nggak percaya kalau mereka nggak ngalamin sendiri, gitu. Jadi kayak ya sompral-sompral gitu. Karena menurut ceritanya tuh memang selama pencarian horor mereka ini kayak nggak terbukti ada apa-apa aja gitu. Misalkan ada cerita apa di mana, terus mereka datang ya adem-adem ayem aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah ternyata sampailah mereka ke cerita di BMC ini gitu. Akhirnya mereka malam itu memutuskan si bertiga ini tuh untuk datang ke sana. Nah BMC ini kan dulunya tuh sempet, kalau ada yang pernah berkunjung ke sana sebagai tempat wisata ya itu agak lucu sih ya. Jadi tempat wisata, jadi kita bayar gate lah gitu lah, 5.000 per orang. 5.000 per orang, terus kalian bisa dituntun sama gate-nya untuk mengitari si BMC ini gitu. Jadi kayak setannya tuh di 5.000 kalian bisa. Itu murah banget ya. Murah lah. Soalnya di tempat di Kepatihan buat ngelihat setan-setan aja 20.000. 20 setan-setanan ya. Ini setan asli loh. Berarti kan yang setan tuh emang orang yang dijual. Gitu. Nah, singkat ceritanya, hari itu mereka ini memutuskan jam 10 malam ke BMC. Dan itu tuh dulu belum dijadiin tempat wisata tuh. Jadi masih kayak orang random aja ke situ gitu. Dan mereka ini bukan punya akses, tapi alhamdulillahnya mereka bisa masuk aja gitu. Karena kan di situ penjagaan agak ketat gitu ya. Dan itu mereka bisa masuk gitu. Hanya berbekal kayak center handphone doang. Gitu. Nah udah gitu mereka masuk. Ternyata ritual mereka tuh memang selama pencarian horor ini kayak ya berdoa dulu aja biasa gitu. Jam 10 malam akhirnya mereka masuk. Nah di BMC ini kan informasinya tuh ada 4 lantai ya, 4 lantai gitu. Dan mereka dari mulai jam 10 itu mulai masuk ke per lantai yang ada di rumah sakit itu. Dan ternyata memang bener, mereka tuh kayak nggak nemuin apa-apa banget. Nggak nemuin apa banget kecuali memang kayak cuman angin dingin, suara aja. Terus mereka suara tuh kayak normally aja lah gitu. Terus kayak ada tikus berseliweran gitu sampai ke lantai 4 dan akhirnya sampai balik lagi ke bawah. Nah, karena tadi judulnya di lobby, ini kejadiannya di lobby malah. Gitu. Sesampainya di lobby setelah mengitari itu, mereka nyampe di lobby itu pas jam 00:08 gitu, jam 00:08 dari ceritanya. Nah, setelah di bawah, mereka tuh memutuskan untuk kayak bikin rangkuman kayak nggak ada apa-apa deh. Bahkan diceritain di tempat yang sangat angker pun, di salah satu ruangan di situ pun mereka nggak nemuin apa-apa. Itu jadi ada satu yang bertanya sama si temennya ini pakai bahasa Sunda, Aimaneh kemarin menang informasinya emang gimana gitu, nggak ada apa-apa nih gitu. Iya ya ternyata nggak ada apa-apa gini. Dan ternyata pas mereka ngomong kayak gitu tuh ada petir gede banget. Jadi mereka kayak sampai bertiga ini kayak kaget gitu. Wah akhirnya hujan gitu. Dan nggak lama emang langsung turun hujan yang sangat gede banget gitu. Dan sayangnya tadi itu mereka datang ke sini tuh pakai motor, 2 motor gitu. Dan motornya tuh diparkirkan jauh dari rumah sakit. Jadi kayak mereka nggak mau kayak bisa nggak boleh masuk. Jadi mereka itu jalan. Nah akhirnya mereka kejebak lah di rumah sakit. Dan karena hujannya deras dan ada petir itu, yang ada kilatnya juga, jadi mereka nggak berani gitu. Ya udahlah tungguin aja sampai reda hujannya. Akhirnya mereka duduk di depan lobi, di depan pintu keluar gitu. Jadi nggak jauh-jauh amat di dalam, masih di situ-situ aja. Dan mereka juga bisa lihat ke jalan gitu. Di jam 00:15 salah satu dari mereka itu ada yang nyanyiin lagu kesenangan mereka. Jadi kayak ngisi ini aja gitu. Yang satu main handphone, yang satu kayak ngelamun aja, diem bersiul, yang satu lagi nih nyanyi. Nah pada saat nyanyi ini, disitulah kejadian awal bermula. Jadi dalam potongan lagu itu di ujungnya tuh ada, harusnya liriknya adalah na 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 na. Dari potongan lagu itu yang dinyanyiin sama anak ini, na 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 nya ini nggak dinyanyiin. Tapi ada yang ngenana-nanain
dari ujung lorong. Yang nanya-nanyain itu suara laki-laki gitu. Nah udah gitu kayak nah mana teh nyanyi nggak nyambung kan gitu. Bro itu yang tadi barusan bukan suara orang, itu yang barusan bukan suara. Gak usah bercanda lah, beneran. Coba nyanyi lagi, nggak mau katanya. Udah nggak mau. Terus udah gitu kayak angin kayak makin gede. Terus yang ngelamun ini kayak dia tuh kayak ngelihat ke arah temennya yang tadi ngomong nanya itu kok suara kamu nggak nyambung ke depannya, itu kayak ngelihat gitu sama temennya hey gitu. Enggak, kenal? Enggak. Cas, ada petir lagi kan, kalau petir tuh ada kilatnya kayak gitu ya, ada kayak lampu lampu blitz gitu ya. Terus dia kayak nggak yakin. Dan itu lagi ada kilat jelas di matanya dia. Terus dia nunjuk ke arah si cowok ini yang ada di seberangnya dia. Terus udah gitu, kamu nunjuk apa? Itu. Terus yang nyanyi ini juga kayak mau megang pundak yang nunjuk itu, kayak mau narik nyuruh lari. Akhirnya yang ditunjuk itu dia ngeliat ke belakang. Dan di belakang ada sosok laki-laki berjalan menuju mereka. Pada saat kilat itu ada lagi dan mereka melihat jelas muka dari laki-laki itu dengan bibir yang sobek dan mengalir sambil berkata, what you say? Nah, pada saat itu mereka langsung lari ketakutan, mereka nerobos hujan. Akhirnya mereka ke motor dan ternyata mereka udah aja pulang. Akhirnya orang terakhir yang sempat mendengar kata-kata what you say itu dia searching, dia ngomong apa gitu. Dia kayak nulis aja what you said, terus nggak ketahuan, ternyata dia tulis di Google Translate. Akhirnya ketemulah terus, dan itu adalah bahasa Belanda, what you said, yang artinya adalah apa yang kalian cari. Dan ternyata ada korelasinya guys, mereka ini ternyata ada menemukan salah satu cerita yang ternyata siapa sosok yang bibirnya robek ini. Ternyata perawat, ini adalah seorang perawat cowok dengan bibir robeknya ini adalah dia yang membeberkan kalau dulu di zaman Belanda itu rumah sakit ini adalah tempat untuk mengaborsi anak. Karena akhirnya beritanya menyebar dan pihak rumah sakit menjadikan dia korban yang dibunuh dan mulutnya disobek. Itu cerita yang pertama. Agak serem ya. What's user? Apa yang kau cari? Jadi kayak mereka tuh kan sebenarnya mau nyari-nyari, bener nggak sih? Ternyata ketemu dan ditanya sama gitu, kamu nyari apa? Ada nih. Iya, gitu. Ada nih, gitu kan. Oke, kalau itu tadi cerita yang pertama, lokasinya di lobi rumah sakit. Lokasi yang kedua dan cerita yang kedua ada di ini tuh ada di lantai 2, ruang operasi. Nah, satu hari ini di tempat yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Ada 4 orang yang datang ke BMC ini, dan yang salah satu dari mereka adalah orang yang indigo, terus dia bisa melihat gitu. Ini ceritanya belum lama sih, masih sekarang karena BMC ini kabarnya sekarang tuh udah direnov dan akan dijadikan lagi sebagai rumah sakit. Mau Pak dirawat di situ. Kalau yang udah tahu kan ya jangan sakit deh ya, jangan sampai deh gitu. Nah ini kayak apa, baru-baru karena renovasinya tuh udah sekitar 80% gitu. Dan ketika dia mendengar cerita seliweran di sana tentang BMC, dan berempat ini dia penasaran juga, ingin membuktikan. Jadi tipikalnya orang yang datang ke situ ingin membuktikan aja gitu. Nah yang 3 ini memang orang biasa, nah yang 1 ini orang indigo. Pas nyampe ke sana, mereka tuh ternyata tidak boleh masuk karena udah ada penjaganya nih, nggak boleh masuk. Terus
udah sekarang nggak akan dijadiin yang kayak gitu-gitu gitu, nggak bisa dieksplor lagi karena ini udah mau dijalanin lagi. Akhirnya karena yang berempat ini ternyata memang orang dari luar Bandung nih. Nah yang satu ini ternyata bisa sedikit bahasa Sunda. Gitu. Jadi kayak nego gitu sama si penjaganya. Dan nggak tahu nego apa, dan akhirnya mereka boleh masuk tapi hanya sebentar aja gitu. Jadi dan nggak boleh ngambil foto-foto, udahnya sebentar gitu. Karena di dalam juga ada yang lagi tukang-tukang bangunan yang lagi renov kan gitu. Dan itu waktunya tuh jam 3:30 sore. Masih aman aja gitu. Ya. Dan pada saat itu pengerjaan itu hanya ada di lantai 1 dan lantai 4 gitu. Mereka mengitari ruangan, mengitari lorong itu hanya sampai lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, ada yang menghentikan langkah si anak yang indigo ini. Gitu. Jadi dia kayak terpaku di situ dan melihat ke ruangan operasi karena di situ ada tulisannya ruang operasi. Begitu ketiga temannya tuh kayak, ayo gitu. Tar dulu. Kalau kalian mau duluan deh. Nah udah gitu kayak, enggak lah kita bareng aja gitu, bareng. Emang ada apaan sih gitu. Tar dulu. Dia tuh kayak terpaku ngeliatin ruangan itu aja. Nah setelah itu kayak, udah cabut gitu. Akhirnya mereka nggak lagi mengitari ke lantai 3 ke 4 karena tangga untuk ke lantai ke 3 ke 4 tuh udah ditutup. Jadi nggak boleh, ya udah deh sampai sini aja. Perjalanan mereka tuh udah sampai situ doang dan akan menuju ke mobil lagi keluar gitu. Nah pas udah di lobi, teman yang bertiga ini penasaran kayak, kamu tadi ngeliatin apa? Nah udah lah nanti aja. Udah akhirnya ngelewatin si penjaga tadi, bilang ya udah makasih, nggak ngambil foto apa kan? Enggak gitu. Akhirnya mereka ke mobil lagi, dan di mobil si indigo ini duduk di kursi sebelah kanan yang dekat sama pintu jendelanya gitu, jendela mobilnya gitu. Dan dia melihat ke lantai 2 lagi, dan tepat di ruangan operasi ini dia melihat dokter yang tadi dia lihat sebelumnya pas tadi dia ada di depan ruangan operasi. Akhirnya dia menutup mata dan akhirnya suruh cepet-cepet pergi gitu temennya. Dan akhirnya pas pergi, temennya penasaran, benar-benar penasaran. Akhirnya mereka berhenti dulu dan minta diceritakan apa yang tadi dilihat. Akhirnya dia cerita bahwa tadi di ruangan operasi itu ada sosok dokter yang dokter ini bukan dari Belanda tapi ada di zaman Belanda, maksudnya bukan orang Belanda. Dokter ini bilang kalau dia ini orang Jawa yang bertugas di rumah sakit itu. Dokter ini tadi pas saya lihat dia tuh berdiri membantu, terus tangannya diangkat seperti ini, lalu tapak tangannya tuh diginikan, diginiin. Dan pas telapak tangannya diginiin, dari bajunya itu keluar darah, ngucur darah gede banget gitu. Dan sambil dia bilang ke orang indigo ini, tolong saya. Nah terus ditanya, kenapa minta tolong, kenapa? Jadi sepenglihatan dia tadi pada saat dia terpaku melihat itu, dulu dokter ini pernah disangka malpraktek. Jadi dia menangani pasien yang perutnya sakit, tapi dokter di situ tidak ada yang bisa menangani. Tapi si dokter ini yang dia secara percaya diri, ya udah yuk dioperasi aja sama saya gitu, karena dia diobservasi dulu, dia nangkep ini sakitnya di mana, dan akhirnya dioperasi, ditandatangani sama keluarganya. Nah setelah dioperasi guys, ternyata ada pendarahan yang sangat hebat di perutnya. Nah darah yang keluar tadi di penglihatan anak itu, ternyata itu adalah darah pasien yang keluar dari perutnya, dan itu ditekan sama dokternya dulu, ditekan gitu. Tapi dia kayak rembes-rembes terus, dan akhirnya dia meninggal si pasien ini.
Dan ternyata keluarga ini nggak terima, jadi kayak disangkanya malpraktek dan segala macam. Dan yang bikin mirisnya adalah keluarga dokter ini, bahkan istrinya sendiri pun istilahnya menyalahkan si dokternya bahwa dia malpraktek, bahwa dia malu punya seorang dokter yang gagal. Bahkan anaknya juga bahwa dia nggak bisa menjadi panutan walau seorang dokter kok gagal. Dan akhirnya dokter ini depresi, dilaporkan ke polisi juga, dan akhirnya ditahan dan juga dikeluarkan dari rumah sakit dan di blacklist untuk ke rumah sakit manapun. Dan akhirnya si dokter ini bunuh diri. Gitu. Nah, ada timbul pertanyaan dari temannya tadi, minta tolong apa? Minta tolong bahwa dia ini kalau dia yang indigonya ini kan bisa ngelihat dia nih, berarti si dokternya itu menyangka bahwa saya ini bisa nolong kamu karena kamu bisa melihat saya gitu. Saya minta tolong bebaskan saya dari belenggu ini karena yang membuat gagal operasi itu bukan saya, tapi susternya yang tidak memenuhi syarat untuk SOP pembedahan si perutnya itu. Tapi dokternya sama sekali sampai dia meninggal pun tidak menceritakan itu. Dan dia tahu bahwa si suster ini sama sekali tidak berkata jujur apa yang terjadi dan malah menyalahkan dokternya. Gitu. Dan minta tolong, kenapa minta tolongnya? Karena dia bunuh dirinya itu dia tidak bisa ke alam yang alam sana, terus juga nggak bisa ini karena dia ngegantung aja di sini dan dia sangat tersiksa di situ. Itu jadi ya dia minta tolong atas itu kayak gitu. Nah lumayan ya, kasihan juga, maksudnya itu jadi zaman dulu udah ada sekasihan itulah gitu. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ini ada di ruang yang konon sangat mengerikan di BMC gitu. Jadi semua orang tuh kayak yang ke situ tuh kayak pengen membuktikan bahwa ruangan ini tuh iya nggak sih, bener nggak sih sama ceritanya gitu. Nah ruangan ini adalah ruangan rawat bayi. Gitu. Nah, kalau kalian yang di rumah juga pernah dengar ruang rawat bayi ini seseangker itu sampai nggak bisa dimasukin gitu, nggak boleh karena memang kejadian sama 3 perempuan yang menurut saya sompral dan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan di ruangan itu. Oke, informasinya adalah yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh ganjil. Kalau masuk ke situ orang tidak boleh ganjil, tidak boleh membawa cahaya sedikit pun, tidak boleh bersuara sedikit pun, berkata apapun sedikit pun, dan juga harus diam di tengah-tengah ruangan. Gitu. Nah, semua hal itu ternyata dilakukan oleh ketiga perempuan ini gitu. Jadi mereka ke situ bertiga masuk, terus mereka juga berdiam di tengah ruangan. Tapi ada 2 hal yang mereka tidak lakukan, yaitu tidak membawa cahaya dan tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Setelah melakukan hal itu, nggak lama dari situlah, sekitaran 2-3 menit, hal yang tidak enak mulai terjadi nih. Setelah mereka kan diam di tengah ruangan gitu ya. Di handle pintu tempat mereka masuk tadi, itu handle pintunya mulai bergerak. Cekrek. Dari yang pelan sampai yang cekrek. Akhirnya dibuka, pintunya itu dibuka dan langsung ditutup secara paksa. Dan otomatis si 3 orang ini berteriak ketakutan. Suaranya keluar. Tapi nggak boleh bersuara. Diam. Itu tadi apa? Mereka udah kayak ketakutan nih. Keluar aja. Pas mereka lagi begitu, dan di pergelangan tangan kakinya ada yang megang. Terus ini di kaki aku ada apa? Terus akhirnya dia mengeluarkan handphonenya dan menyalakan senternya, guys. Menyalakan senternya. Akhirnya disenterin lah di bawah.
tepat dipegang pergelangan kakinya itu ada sosok anak kecil yang ngelihat ke arah mereka di atas, sambil lihat ke atas itu sambil bilang mama, mama. Mereka langsung kayak teriak terus nggak bisa gimana-mana, kayak terpaku gitu. Secara mereka kalang kabut seperti itu, senter handphone masih nyala guys. Akhirnya kan mereka kayak random ke penjuru ruangan itu ya, penjuru ruangan itu. Dan tidak sengaja mereka menyoroti sosok di ujung ruangan, yaitu kuntilanak berwarna merah. Sambil berbicara, matikan lampunya. Akhirnya mereka juga pingsan. Dari ceritanya mereka yang pingsan dan ditemukan oleh penjaga. Dan sesadarnya mereka, ya mereka menceritakan hal tersebut. Dan akhirnya konon sih ceritanya ini ketiga ini sampai diikutin sama makhluk halus itu sampai mereka pulang, dan akhirnya harus diruqyah lah kayak gitu. Jadi itu ya lumayan menurut saya dari berbagai cerita yang ada di BMC itu agak yang menurut saya ganggu sih ya. Jadi 3 ruangan ini, 3 tempat ini tuh lumayan yang terkenal sangat bisa musik kita gitu kalau kesana. Cuman nggak tahu kalau sekarang udah direnovasi dan akan menjadi rumah sakit lagi. Buat kalian yang udah dengar ceritanya seperti ini, kalau kalian sakit, apakah kalian mau dirawat di sana? Bahkan ada satu cerita lagi nih yang agak lucu sih menurut saya. Jadi di sana banyak sekali cerita di luar sana yang menyebutkan ada satu hantu atau satu makhluk astral yang sangat baik di sana tuh, bahkan tidak mengganggu sedikit pun orang yang datang di sana. Dan hantu ini konon kabarnya ada di lantai 4 guys. Jadi kalau kalian penasaran, coba datang ke sana terus ke lantai 4. Konon dia ini ada di lorong, di ujung lorong, tepat di depan anak tangga untuk menuju rooftop di lantai 5. Dia ini lumayan cantik kok, perempuan, nggak lusuh, kondisinya diem aja, diem gitu, cuman senyum di ujung tangga, nggak ganggu. Kalian berani? Silahkan buktikan. Ganggu nggak menurut kalian? Ganggu sih. Oke, jadi cerita untuk malam ini sekian dulu. Nanti kita akan next cerita lagi. Tentunya ceritanya akan lebih ramai lagi. Dan terima kasih yang udah nonton di YouTube juga, yang udah berpartisipasi untuk komen. Nanti insya Allah akan dibalasin satu-satu. Jadi kalian juga ada feedbacknya gitu ya. Terima kasih juga untuk Adi sama Adit udah selalu menemani. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan di tetap ya di program Jangan Sombong. 이 채널